Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilma wa rzuqna fahma. Para mahasiswa, para pelajar Al-Mustafa Open University dimanapun Anda berada, ahlan bikum. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terus juga berdakwah sesuai dengan potensi yang masing-masing kita miliki. Tiada hari tanpa dakwah, tiada hari tanpa tabligh harus menjadi moto, slogan, dan semangat kita. Dan manusia setiap hari memerlukan hidayah, memerlukan petunjuk. Ya, tanpa hidayah manusia akan tersesat, kehilangan orientasi hidup, kehilangan makna hidup. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kuliah kita tentang metodologi tabligh dan terkait dengan tabligh. Kita sampai kepada pembahasan tentang media tabligh. Eh, Terkait dengan metodologi tabligh, salah satu pembahasan penting adalah masalah media, media tabligh. Nggak mungkin kita bisa bertabligh, kita bisa berdakwah, melakukan proses penyiaran agama tanpa kita menggunakan media. Dan semakin berkembangnya zaman, tentu medianya semakin modern, semakin canggih, semakin hebat, semakin berkembang, semakin inovatif dan kreatif. Nah, di sini seorang mubaligh tidak boleh ketinggalan zaman. Di sini seorang mubaligh tidak boleh tradisional. Dalam pengertian dia hanya menggunakan cara-cara lama, metode-metode lama. Nah, dia harus mengenal dan memahami dan bisa menggunakan metode-metode baru kaitannya dengan media. Lalu apa itu media? Media adalah alat atau sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dari sumber informasi ke penerima pesan. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara. Media dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, politik, bisnis, dan seni. Ini makna dari media. Jadi media merupakan alat komunikasi, merupakan perantara. Dan ini sangat penting sekali untuk kita gunakan saat kita bertabligh, saat kita berdakwah. Ya. Karena antara audien dan kita sebagai pembicara, ini ada di tengah, itu namanya media. Ya, kita di mimbar misalnya, sana audien dan ada media. Medianya apa? Misalnya medianya orasi. Medianya misalnya seni. Medianya misalnya timing, nanti akan kita jelaskan. Waktu tertentu, zaman tertentu, kondisi tertentu, dan lain sebagainya. Lalu apa fungsi media? Fungsi media adalah sarana
ya, sebagai sarana informasi bagi masyarakat. Seperti misalnya koran, seperti misalnya surat kabar, ya, itu merupakan sarana informasi. Seperti misalnya televisi, ya, itu merupakan media. Sebagai sarana untuk menyalurkan ide dan gagasan. Nah, dengan media kita bisa menyalurkan ide dan gagasan kita sebebas-bebasnya. Ya. Sebagai sarana pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar. Ini proses pendidikan pasti menggunakan media. Misalnya dengan menggunakan papan tulis, menulis. Ini termasuk salah satu media. Sebagai sarana untuk mendapatkan hiburan. Itu media. Sebagai sarana pengawas sekaligus pengontrol kegiatan sosial media dapat berupa bahan, software, atau alat, hardware. Media dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dan dibaca. Jenis-jenis media dapat dibedakan berdasarkan indera yang digunakannya, yaitu media visual, media audio, visual. Itu yang kita gunakan sekarang kan media, ini audio ada sekaligus visual melalui aplikasi. Nah ini perkembangan teknologi yang harus dimanfaatkan oleh seorang mubalik, ya, penggunaan media. Kemudian tabligh adalah seni dan mubalik adalah seniman. Jadi tabligh ini adalah seni. Jadi kita harus memandang tabligh ini sebagai seni. Kalau seni dia tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh asal nyampe. Mungkin ada sebagian mubalik berpikir begini, yang penting pesan sampai dengan cara apapun, dengan harga apapun. Menurut saya ini kurang tepat. Ya. Bukan hanya sekedar isol al-matlab, ya. Bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, isol risalah, tetapi juga menggunakan uslub yang baik, cara yang bagus, cara yang modern, cara yang mudah diterima, cara yang update. Ya, harus memperhatikan itu. Ya. Jadi apa namanya mubalik yang bertanggung jawab. Kemarin kan dalam definisi silakan dirujuk lagi. Definisi tabligh kan saya sudah sampaikan bahwa itu dari seorang nasih amin. Kalau yang bertanggung jawab itu termasuk bertanggung jawab dalam menggunakan media. Kalau seorang mubalik tidak menggunakan media yang tepat, ini namanya tidak amin. Dia tidak jujur. Zaman ini media medsos, jadi harus gunakan aplikasi-aplikasi, metode-metode baru. Dan kalau seorang mubalik tidak menggunakan itu, atau apalagi menolak itu, apalagi menganggapnya sebagai bid'ah, maka dia bukan seorang mubalik yang baik. Dia bukan seorang mubalik yang jujur. Ya, dia bukan seorang mubalik yang bertanggung jawab. Nah ini tabligh ini seni. Namanya seniman, dia harus gunakan seluruh media untuk mendukung kesempurnaan karya seninya, hasil seninya. Seperti pelukis. Pelukis menggunakan media apa? Papan, kanvas, dia pakai cat, ya, pakai air, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghasilkan sebuah produk lukisan yang indah, yang menawan, yang sejuk dilihat, yang sedap. Ya kan? Nah, mubalik juga begitu. Medianya apa? Misalnya, dia harus menguasai fanul khitobah, seni berorasi, seni berkomunikasi. Nah, semakin dia menguasai, maka nanti hasil tablighnya itu semakin indah, semakin menarik, semakin sedap, ya, semakin elok. Ya. Dengan dia variasi dalam media, maka dia juga akan bisa jadi mencakup, dia akan menghasilkan, dia akan meraup audien yang berbeza-beza, ya, yang beragam. Anak-anak muda juga tertarik, bukan hanya orang-orang tua. Nah, urgensi media. Kenapa harus menggunakan media? Karena media memuluskan, memudahkan, dan menyempurnakan proses hidayah dan pencapaian kebahagiaan serta keselamatan. Nah, ini kan tujuan dari dakwah. Untuk orang bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan jalan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan utamanya apa? Menarik anak-anak muda yang merupakan target pertama tabligh. Nah, anak muda sekarang ini, mereka semua ini
menggunakan media dan hampir tiap hari misalnya mereka pegang HP. Nah, tabligh itu harus masuk di sini. Mereka lihat medsos, ya, aplikasi-aplikasi yang tenar, yang ma'ruf, yang terkenal, ya, itu harus tabligh harus masuk ke sana. Ya, kita manfaatkan semua media itu untuk supaya tabligh kita luas, tabligh kita bisa diterima semua kalangan. Ya, di samping itu perlunya menggunakan media ini mencegah penyebaran dan infiltrasi pemikiran-pemikiran menyimpang yang bertujuan lari dari agama atau memusuhi agama. Nah ini, kan ada sebagian pemikiran yang mengatakan bahwa agama ini sudah nggak laku di zaman modern. God is dead, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah tidak ada. Dengan adanya teknologi yang memanjakan manusia, yang memudahkan manusia, peran Tuhan dipertanyakan. Lah disinilah tugas mubaligh untuk mengatasi syubha ini, bahwa tidak, semakin modern, ya betul bahwa manusia dimudahkan dengan perkembangan teknologi, ya, begitu cepat dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mobilitas, ya, bisnis, mobilitas, pergerakan manusia luar biasa cepatnya. Tapi di sisi lain manusia modern mengalami depresi, mengalami disorientasi hidup, mengalami ketidakbermaknaan hidup, nihilisme. Mereka menganggap hidup ini sia-sia, hidup ini hampa, mengalami krisis moral, krisis spiritual. Nah ini wilayah-wilayah yang bisa dijangkau oleh agama, mengalami keterasingan diri, ghurbah. Ini penyakit manusia modern yang tadi mengklaim bahwa dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan dunia industri, Tuhan seolah-olah dilempar dari gelanggang, dari medan sosial, dari medan kehidupan. Tidak, justru Tuhan tetap diperlukan, bahkan mungkin lebih diperlukan di zaman sekarang daripada zaman-zaman dahulu, karena sekarang penantang-penantang Tuhan itu bermunculan dalam bentuknya yang beraneka ragam. Sekutu-sekutu Tuhan itu bermunculan dalam bentuknya yang baru, dalam bentuknya yang pintar. Ya. Kalau dulu mungkin orang membayangkan bahwa sekutu Tuhan itu, syarikul bari itu hanya berhala, hanya tuhan-tuhan, sembahan-sembahan mereka itu. Ya kan? Tapi sekarang kan berhalanya bisa dalam bentuk industri, dalam bentuk alat-alat. Ini bisa menjadi Tuhan, ini bisa menjadi berhala-berhala kan, dalam bentuk komputer, dalam bentuk uh, artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan yang luar biasa sekarang ini, uh, membuat peluang manusia untuk bekerja juga semakin sempit karena digantikan oleh mesin-mesin, karena digantikan oleh robot-robot yang menggunakan kecerdasan buatan. Nah ini merupakan tantangan manusia modern. Ini adalah penantang-penantang Tuhan. Ini adalah kompetitor-kompetitor Tuhan. Nah, disinilah tugas mubaligh itu tidak mudah. Ya, uh, saya teringat apa yang dikatakan kalau tidak salah salah satu ulama dari Lebanon, Sayyid Syarafuddin, dia mengatakan, ya, yang kurang lebih maknanya begini, bahwa kullama intasyarad dalal intasyarul huda. Dimanapun di situ ada peluang tersebarnya kesesatan, di situ ada peluang tersebarnya petunjuk. Maksudnya ketika di situ ada penyebaran, ada penyiaran kesesatan, ada penyiaran keburukan, di situ kesempatan untuk kita menyiarkan kebaikan. Itu peluang, jangan dianggap sebagai hanya sekedar ancaman saja, hanya lihat sebagai keburukan. Di mana ada keburukan, di situ ada peluang untuk kita bisa tabligh, untuk kita bisa kita mengganti ancaman itu menjadi peluang. Ya, itu kesempatan bagi kita untuk kita bertabligh. Di mana tempat di situ ada kegelapan, di situ ada kesempatan untuk kita memunculkan cahaya. Ya.
Kemudian perlu inovasi dan reformasi media tablik di era disrupsi. Nah, kita sekarang hidup di zaman atau disebut dengan era disrupsi. Apa itu disrupsi? Disrupsi adalah perubahan mendasar yang terjadi secara besar-besaran dengan tujuan untuk mengubah pola pola hidup yang lama menjadi baru. Nah, sekarang kita nggak kebayang kalau ya puluhan tahun yang lalu belum ada HP, hidup kita nggak seperti sekarang. Sekarang kita melek mata, bangun tidur, langsung kita melihat HP, bersinggungan dengan ini. Ya. Ini bisa menjadi media kebaikan, juga bisa menjadi media keburukan, tergantung kita memanfaatkan. Lain namanya mengubah pola hidup kita, perkembangan yang luar biasa cepat ini. Nah, ini sebuah inovasi, ya, inovasi yang begitu cepat di bidang teknologi, di bidang industri, yang menggantikan sistem yang lama. Dan ini bisa jadi akan muncul terus dan berubah terus, dan beginilah perkembangan zaman. Ini namanya era disrupsi. Nah inilah, ini tantangan buat tabligh. Tabligh harus mampu membaca ini, memanfaatkan ini. Jangan kemudian menentang. Ya. Anda agama kalau berhadapan dengan sains, agama pasti kalah. Karena sains itu adalah nyata, real. Ya. Teknologi itu nyata, nggak bisa dilawan. Jangan dilawan, karena kita menganggap bahwa antara sains dan agama ini tidak bertentangan, tapi saling melengkapi, saling menyempurnakan. Ya. Al-Quran, Islam ya, sebagai agama yang cinta pengetahuan, tidak pernah mengatakan bahwa ajarannya tidak sesuai dengan sains. Ya. Bahkan Al-Quran mengajak setiap pengikutnya untuk berjalan di muka bumi, meneliti, mengambil pelajaran, menyingkap misteri dan rahasia alam. Fasiru fil ard. Berjalanlah kalian di muka bumi. Teliti. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lihat itu onta, bagaimana diciptakan. Ya. Nah, semua ini memberi sebuah isyarat dan pesan kuat bahwa Islam tidak bertentangan dengan sains, dengan pengetahuan umum, tidak bertentangan dengan fisika, ya, tidak bertentangan dengan ilmu apapun. Bahkan Islam mengajak pengikutnya untuk mendalami berbagai pengetahuan, ya, bukan hanya pengetahuan agama. Ya. Nah, ada dua unsur fundamental dalam tabligh. Yang pertama, pandangan tentang komprehensivitas agama, bahwa agama ini komprehensif, jami', lengkap, kamil wa jami', lengkap dan komprehensif. Ya. Nah, bukti bahwa ajaran Islam itu komprehensif bisa didalilkan dengan pertama, ajarannya relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ajarannya relevan. Seperti yang saya katakan tadi, ya, eh, Islam tidak menentang perkembangan teknologi. Ya, Islam tidak menentang. Bahkan Islam melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan hebat. Ya, Farabi, Ibnu Sina, Ar-Razi, ya kan Jabir Al-Hayyan, ya, ya, tokoh-tokoh kimia, ahli kimia, tokoh-tokoh kedokteran, ya, pemikir-pemikir hebat itu lahir dari ajaran ini dan tidak masalah. Ya. Yang kedua, Islam adalah solusi efektif dalam setiap zaman dan tempat. Jadi Islam tetap menjadi solusi karena Islam ajarannya sifatnya universal. Islam menurunkan apa namanya kaidah-kaidah umum, kaidah-kaidah universal yang itu tetap diperlukan sepanjang zaman dan tempat. Ya, bukan berarti Islam kemudian sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak. Ya, karena Islam terbuka untuk
hal-hal yang baru. Ya. Al-akhad bil jadidil aslah. Islam prinsipnya adalah membolehkan kita untuk mengambil sesuatu yang baru dan itu terbaik. Itu memang diperlukan. Kemudian yang ketiga, Islam mampu berkompetisi dengan berbagai agama dan isme. Islam terbuka ajarannya. Dia berdialog dengan berbagai keyakinan. Dia berdialog dengan berbagai budaya dan peradaban. Ya. Dia siap berdialog dengan berbagai pemikiran dan filsafat karena ajarannya itu berdasarkan akal. Islam mengajak pengikutnya untuk berpikir. La'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Ya. Afala yatadabbarun Al-Quran. Nah ini semua ajakan-ajakan Al-Quran untuk kita memberdayakan akal, untuk kita berpikir. Jadi Islam merupakan basis pemikiran. Islam bertumpu kepada akal. Dan syarat utama beragama itu, syarat minimalnya, itu adalah menggunakan akal. Jadi ketika orang kehilangan akalnya, maka kehilangan kesempatan untuk beragama. Nah, yang keempat, Islam bukan hanya tidak alergi terhadap teknologi, tapi memanfaatkannya untuk keperluan dakwah secara benar. Nah, Islam nggak masalah kita gunakan teknologi, komputer, handphone, ya, alat-alat media yang lain. Selama itu untuk keperluan dakwah, menggunakan seperlunya, sepantasnya, ya, itu nggak masalah dan itu tidak bid'ah. Ya, dan itu malah dianjurkan. Ya. Kemudian yang kedua, unsur fundamental dalam tabligh, keteladanan, kekayaan sumber tabligh. Luar biasa. Kita dapatkan ya pelajaran-pelajaran keteladanan dari para mubaligh yang pertama, Rasulullah, Ahlul Bait, sahabat, tabi'in, ulama, pemikir, ya, pemikir-pemikir besar Islam sepanjang sejarah. Itu menjadi keteladanan dan kekayaan, khazanah ilmu bagi kita, khazanah pengalaman bagi kita. Nah, itu yang perlu kita serap, itu yang perlu kita pelajari, itu yang bisa kita jadikan acuan sebagai pedoman dalam menyusun strategi dakwah kita. Ini unsur fundamental dalam tabligh. Kemudian inovasi, itu salah ketik, inovasi dan kreativitas dalam memanfaatkan media tempat. Nah ini sekarang tempat itu menjadi penting. Tapi kalau zaman dulu mungkin tabligh hanya dibatasi di masjid, di musola, di mimbar-mimbar, ya, mungkin di sebagian rumah-rumah. Ya. Tapi sekarang kan sudah luas. Bisa kita tabligh di kafe, tempat hiburan, sekolah, bahkan di jalan, di taman. Dan yang lebih hebat, medsos. Kita bisa bertabligh untuk seluruh kalangan, untuk seluruh masyarakat dunia, lewat medsos, lewat media, mau Twitter, mau Facebook, mau Instagram, Telegram, YouTube, dan lain sebagainya. Nah ini kesempatan terbuka luar biasa. Ya. Saya berdiri di sini, dari misalnya satu kota, tapi audiens saya yang menyimak langsung misalnya, bisa dari berbagai negara. Apalagi kalau saya menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab misalnya, maka mungkin audiennya lebih banyak lagi. Kesempatan untuk orang menyimak dan mendengarkan tabligh kita jauh lebih banyak. Ya. Ya, karena itu misalnya tabligh kita bisa dikasih subtitle Inggris minimal supaya apa namanya pembacanya, pendengarnya bukan hanya orang yang menguasai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu atau bahasa-bahasa tertentu misalnya. Jadi lebih luas lagi. Nah ini kesempatan. Jadi jangan membatasi tabligh hanya di masjid, hanya di mimbar tertentu, hanya di negara tertentu. Kan kita bisa masuk di medsos dan itu nggak ada larangan kita tabligh.
Nah, karena itu seorang mubalik sebisanya untuk juga menguasai bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Arab minimal atau bahasa Inggris ya, yang merupakan bahasa dunia dan apa namanya pemerhatinya yang mampu menguasai bahasa ini itu banyak sekali. Nah, ini tantangan bagi kita untuk kita memanfaatkan media tempat. Kemudian waktu, eh, media waktu. Nah, ini merupakan timing dan momentum yang harus kita manfaatkan ya. Misalnya Ramadan luar biasa itu kesempatan emas untuk tabligh karena waktu Ramadan kebanyakan orang siap untuk mendengarkan tabligh. Kebanyakan orang memang menantikan bulan Ramadan ya. Dan bulan Ramadan biasanya kebanyakan orang lebih fokus ya, karena dia puasa dan ada rasa haus, ada keinginan untuk menggali ajaran Islam. Eh, Mungkin bulan-bulan sebelumnya mereka sibuk, tapi biasanya Ramadan sebisa mungkin mereka menyempatkan untuk mendengarkan dakwah. Ya. Maulid Nabi, Maulid Nabawi juga begitu ya, bulan Maulid luar biasa itu. Eh, di hampir terutama di negara-negara Asia ya, itu luar biasa ya. Suasana tabligh, ya, acara-acara Maulid dan di situ ada kesempatan untuk kita tabligh, memperkenalkan Rasulullah, ya, meneladani Rasulullah. Nah, ini kesempatan emas yang harus kita manfaatkan. Begitu juga bulan Muharram, ya, ini juga kesempatan tabligh bagi kita untuk mengenalkan ya kejayaan Islam, kehebatan Islam, jihad Islam, ya. Ini orang-orang hebat yang pernah lahir dari Islam, yang membesarkan Islam, yang menjaga Islam. Nah, ini kesempatan yang bisa kita manfaatkan selama uh, waktu tertentu nih, zaman tertentu ya. Ya, jadi juga ada zaman-zaman di negara-negara lain, jadi ada selain yang ini, selain bulan-bulan ini, mungkin ada bulan-bulan yang lain, ada hari-hari yang lain ya, mungkin pas hari kemerdekaan ya, ada pas ada acara budaya-budaya tertentu lah itu kan bisa dimanfaatkan juga, atau kumpulan-kumpulan tertentu ya, acara-acara tertentu yang itu mungkin kesempatan untuk tabligh terbuka, nah itu bisa dimanfaatkan juga. Kemudian catatan yang lain yang perlu diperhatikan, tidak hanya mengandalkan kemampuan orasi khutbah. Jadi seorang mubalik jangan hanya mengandalkan medianya itu hanya orasi khutbah saja. Dan itu menjadi satu-satunya cara membangun komunikasi dengan masyarakat. Kata Sayyidina Ali, wala yakun laka ilan nasi safirun illa lisanuk. Jangan sampai yang menjadi safirmu, yang menjadi perantaramu dengan manusia itu cuma mulutmu. Nah, ini dalam surat beliau kepada Gubernur Mekah, Usam bin Abbas. Ya. Nah, di sini seorang mubalik memerlukan apa? Membangun komunikasi hati, hubungan emosional. Ini tidak kalah pentingnya. Ya, tentu ya, seni orasi, seni berkhutbah, fanul khitabah juga harus dikuasai oleh seorang mubalik. Tapi tidak cukup hanya itu. Seorang mubalik juga harus turun ke jalan, turun gunung ya. Dia harus melihat kehidupan masyarakat secara langsung, apa yang diperlukan oleh mereka, ya bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini juga harus dirasakan secara langsung oleh mubalik sehingga mubalik betul-betul hadir di qalbil ma'rokah, di jantung yang sesungguhnya masalah yang dialami oleh masyarakat dan dia tahu masyarakatnya kondisinya seperti apa sehingga bisa memberikan solusi yang tepat. Nah, urgensi metode secara umum dan tabligh secara khusus. Metode ini penting sekali ya. Sudah isyaratkan dalam pembahasan sebelumnya ya. Masalah metode ini penting. Uslub. Dakwah ini kadang-kadang tidak sukses karena salah metode, salah cara. Dakwah kadang-kadang tidak menarik karena salah cara. Dan zaman sekarang kan eh, eh, kelemahan kita mungkin ya itu di metode ini. Kita lemah di metode. Mungkin isi bagus, tapi metode kita lemah. Nah, ini kita harus tingkatkan metode ini.
metode orasi, metode komunikasi, metode mengajar, metode juga menulis. Nah, seorang mubalik kalau bisa juga belajar menulis. Ya, menulis ini penting, ya kan, dan menjadi media yang efektif dalam tabligh, lebih luas, lebih abadi, ya, dan urgensi branding dalam tabligh. Jadi branding, seorang mubalik harus bisa membranding dirinya, membangun citra dirinya, membangun persepsi tentang dirinya, membangun nama baik dirinya, ya, citra diri yang baik, kepribadiannya yang baik. Nah, branding ini adalah sebuah proses menciptakan persepsi positif yang kuat tentang produk, jasa, atau perusahaan yang melekat di benak konsumen dengan menggabungkan elemen-elemen seperti logo, desain, visual, misi, dan tema yang konsisten di semua marketing channel. Nah, ini kan dalam bisnis. Nah, kita juga tablik ini bisnis, tijarah ma Allah, bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus ini kita bangun percayaan ini. Masyarakat supaya percaya kepada kita, supaya persepsi mereka yang positif. Nah, kita gunakan elemen-elemen kita gabungin semua. Dari pakaian kita, dari cara berpikir kita, dari cara menyapa kita, dari cara kita membangun argumentasi, dari tema yang kita pilih, dari cara komunikasi. Ini semua harus diperhatikan, zahir wa batin, ya, supaya kita sukses dan kita dikenal sebagai mubalik yang baik. Tapi kalau kita tidak memperhatikan itu, kita asal-asalan, ya, maka mungkin dakwah kita tidak terlalu bagus sambutannya. Oke, nanti pada kesempatan berikutnya akan kita jelaskan lagi lebih jauh tentang apa namanya media tabligh ini, hal-hal yang lain yang terkait dengan itu saja. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi